Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman keluarga tentang seseorang yang mengobati karena santet. Kisah ini diambil dari Kaskus dengan ID Antokopla. Ini adalah kelanjutan dari bagian 6 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 6 lewat link di deskripsi di bawah ini. Santet. Saya tiba di rumah Kang Asep, ternyata rombongan Palura sudah berkumpul di sana. Bapak menceritakan kejadian yang kami alami barusan kepada mereka. Setelah mencuci luka Bapak dengan air hangat dan membungkusnya dengan kain, kami duduk di halaman depan bermusyawarah mengenai tindakan yang akan selanjutnya dilakukan. Sep, kalau kamu benar-benar sayang sama istrimu, sebaiknya kamu berkata jujur. Apakah kamu punya urusan atau masalah dengan seseorang? Tanya Bapak kepada Kang Asep. Urusan apa Pak? Saya tetap curiga dengan si Mardi. Dia pasti pelakunya. Ucap Kang Asep dengan nada marah. Bukan dengan urusan dengan perempuan. Seseorang yang sudah meninggal. Lanjut Bapak. Perempuan sudah meninggal. Kang Asep berpikir sejenak. Mencari ingatan dengan kata kunci urusan perempuan dan meninggal. Ingat saya tak pernah menyakiti orang Pak. Jawab Kang Asep. Tidak menyakiti menurut kita belum tentu untuk orang lain. Kadang kita melakukan hal yang kita anggap biasa saja, tapi menurut orang itu menyakitkan. Coba diingat-ingat lagi, kata Bapak. Semua orang di sana memperhatikan wajah Kang Asep yang kebingungan. Dia sedang berusaha mengingat kesalahan yang mungkin saja telah diperbuatnya. Tapi sepertinya sekeras apapun dia mencoba mengingat, memori itu belum didapatkan. Ketika kami sedang berkumpul, tiba-tiba dari arah jalan terlihat seorang laki-laki tengah berlari menuju ke arah kami. Pak Lurah, saya lihat Rati, teriak pria tersebut. Kami semua kaget, terutama Kang Asep. Warga langsung mengerumuni pria yang baru datang tersebut. Seraya bertanya, apa maksud dari ucapannya? Saya tidak mendengar dengan jelas karena sedang duduk bersama Bapak dan tidak menghampiri. Tapi yang pasti warga termasuk Pak Lurah dan Kang Asep pergi mengikuti pria tersebut. Saya yang masih belum paham situasinya diajak Bapak untuk mengikuti mereka dari belakang. Cukup lama saya dan Bapak mengikuti rombongan. Kami tiba di sebuah kebun jagung. Di ujung sana ada satu rumah yang tampak mencolok, disinari lampu warna kuning di halamannya. Depannya tampak kontras di tengah kegelapan, karena tidak ada lagi rumah lain di sekitarnya. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi tampak pria yang menuntun kami dari tadi menunjuk-nunjuk rumah tersebut. Semakin kami berjalan mendekati rumah itu, sama-sama terdengar suara tangisan perempuan. Semakin kami dekat lagi, suara itu semakin terdengar jelas. Dan menurut Kang Asep itu adalah suara tangisan Teh Rati. Saya tak tahu rumah siapa itu, tapi begitu kami mendekat, Kang Asep berlari dengan segera disusul oleh beberapa warga. Saya dan Bapak masih berjalan pelan di belakang, tapi begitu pintu rumah yang kami tuju dibuka, beberapa warga sontak berteriak karena kaget. Karena saya penasaran, saya berlari melihat apa yang terjadi dan meninggalkan Bapak sendirian. Kaget bukan kepalang, sesosok tubuh pria tergantung di pintu kamar, lehernya terikat seulas tali. Mungkin pria itu bunuh diri. Jika kamu pernah melihat orang gantung diri, itu akan menjadi memori yang membekas di kepala seumur hidupmu. Wajahnya melotot dengan lidah terjulur seperti ekspresi orang yang menahan sakit luar biasa. Pria itu sudah tua, mungkin umurnya sekitar 50 atau 60-an, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya terlihat biru dengan urat wajah tampak dengan jelas. Dan yang bikin lebih mencengangkan lagi, di bawah jasad yang tergantung itu terlihat Teh Rati sedang menangis meraung-raung seperti sambil memegang kaki si mayat. Rati, apa yang kamu lakukan? Ucap Kang Asep, tapi dia tak berani mendekatinya. Beberapa warga kebingungan termasuk saya. Apa hubungan dari kejadian Teh Rati dengan mayat yang tergantung ini?
Sedangkan Pak Lurah langsung sibuk memerintahkan beberapa warga untuk menghubungi rekan-rekannya seperti ketua RT dan RW karena ada kejadian yang menggemparkan ini. Mendengar teriakan Kang Asep dan warga, Teh Rati langsung berbalik badan. Dengan pipi dipenuhi air mata, dia berteriak sekencang-kencangnya sambil kami menutup telinga. "Bangsatku Asep!" teriak Teh Rati. Beberapa warga mencoba menghampiri Teh Rati untuk menenangkan, tapi belum sempat mendekat, Teh Rati berlari ke arah dapur dan mengambil parang yang terselip di dinding bilik rumah. "Kubunuh kalian semua, ha setan, kubunuh kalian!" teriak Teh Rati sambil mengacung-ngacungkan parang. Malam itu benar-benar membuat warga kampung Kang Asep gempar. Tidak begitu lama para aparat desa bermunculan, diikuti beberapa warga baru yang mungkin penasaran. Sedangkan Teh Rati masih mengamuk di belakang rumah. Setelah saya bertanya-tanya mengenai asal-usul jasad yang tergantung itu, ternyata namanya Pak Bulbul. Saya tak menanyakan lebih lanjut bagaimana riwayatnya sampai bisa dia nekat mengakhiri hidupnya. "Turunkan saja, kasihan Pak Lurah," cerita salah satu warga sambil menunjuk ke arah jasad Pak Bulbul. "Waduh, saya bingung ini harus lapor polisi dulu atau langsung diturunkan saja mayatnya," ucap Pak Lurah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Mungkin ini kejadian untuk pertama kalinya ia alami selama menjabat jadi kepala desa. Sedangkan bapak dan saya pergi ke belakang rumah untuk melihat Teh Rati yang masih mengamuk. Kali ini Teh Rati benar-benar sulit untuk ditenangkan. Dengan jalan yang masih tertatih, bapak maju ke depan berhadap-hadapan langsung dengan Teh Rati. Sementara warga yang lain menyaksikan di belakang. "Katakan siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan?" tanya bapak. "Tanya si kebarat itu siapa aku?" jawab Teh Rati seraya menunjuk Kang Asep. "Bisa kamu letakkan dulu parangnya, kita omongkan ini baik-baik," kata bapak. Mau bilang baik-baik, sementara bapakku mati gara-gara dia. Kamu bilang kita harus baik-baik," kata Teh Rati dengan nada geram. Ketika kami sedang bernegosiasi, dari kejauhan tampak seorang pria tengah berlari. Samar-samar aku mengenal sosok itu, dan ketika semakin dekat, saya jadi semakin yakin bahwa itu adalah Ki Merah. "Iblis jahanam, kau membunuh peliharaanku, keluar kau dari tubuh wanita itu, hadapi aku," teriak Ki Merah dengan nada marah. Malam itu benar-benar gempar. Teh Rati yang dihadapi dua pria, Bapak dan Ki Merah, disaksikan warga kampung. Sedangkan Pak Lurah beserta aparaturnya sibuk mengurus mayat Pak Bulbul. Kau juga ikut andil dalam kematian bapakku, dukun sialan," ucap Teh Rati ketika melihat Ki Merah. Tanpa basa-basi, Teh Rati meloncat ke arah Ki Merah sembari menyabutkan parang yang dipegangnya. Untung Ki Merah mengelak dengan gesit, tapi Teh Rati tampak kesal dan melancarkan serangan membabi buta. Dan di antara sebutan yang bertubi-tubi itu, akhirnya telak satu sebutan berhasil menghujam beberapa jari Ki Merah. Cerat, darah muncat ke tanah, diikuti 3 potong jari yang terlepas dari tangan Ki Merah. Begitu Ki Merah tersungkur dan Teh Rati hendak meluncurkan sabetan selanjutnya yang mengarah ke kepala, bapak melepaskan tendangan ke tubuh Teh Rati hingga ia terpental. Teh Rati tampak geram, dia segera bangun dan langsung menyerang bapak dengan mengibas-ibaskan parangnya tanpa arah tujuan. Tapi belum sempat parang itu mendekati bapak, kini tendangan Ki Merah telah membuat Teh Rati terpental kembali. Mungkin karena tak tega melihat istrinya jadi bulan-bulanan, kedua pria Kang Asep maju ke depan. Tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Kang Asep bersujud di depan Teh Rati. Dia menangis sembari beberapa kali mengucapkan kata maaf. "Maafkan Sari, maafkan saya Sari." Mendengar ucapan Kang Asep yang membuat saya sedikit kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi raut wajah beberapa warga tampak biasa. Seperti sudah mengetahui ada hal di antara Kang Asep dengan sosok yang masuk dalam tubuh Teh Rati tersebut. "Apa kau bilang maaf? Apa kata maaf bisa membayar semuanya?" ucap Teh Rati yang sudah sedikit tenang. "Apa yang kau inginkan Sari? Apa yang aku lakukan untuk menebusnya?" tanya Kang Asep. Ketika Teh Rati hendak melayunkan parangnya untuk menebas leher Kang Asep, tiba-tiba Ki Merah meloncat menerkam tubuh Teh Rati. Kemudian Ki Merah berteriak meminta bantuan warga untuk memegang Teh Rati.
Singkat cerita, Terati kini terikat pada pohon. Walaupun tubuhnya terus meronta-ronta, tapi ia tak kuasa membuka ikatan tali yang sangat kencang. Saya kemudian membopong Bapak ke belakang. Tampaknya dia sudah lelah dan luka di lututnya kembali berdarah. Kimera langsung mengambil alih dan melakukan pengusiran. Kimera mempunyai cara sendiri untuk melawan sosok yang ada dalam tubuh Terati. Upacara pengusiran itu berjalan begitu alot. Beberapa kali terdengar jerit kesakitan dari Terati dan wajah Kimera dibanjiri keringat. Belum lagi tangannya yang terus mengeluarkan darah. Hingga akhirnya tubuh Terati tergolek lemas sedangkan Kimera ambruk karena kehabisan napas. Terati digendong untuk dibawa ke rumah Kang Asep dan beberapa warga. Sedangkan Kimera yang ambruk dibawa ke rumah Pak Lurah untuk diminta keterangan. Dan tubuh Pak Bubul yang masih membuat saya penasaran itu kini telah diturunkan. Rencananya Pak Bubul akan dibawa ke rumah sakit setempat dan dikuburkan dengan layak. Terdengar suara tahrim sebagai penanda tragedi mengerikan itu. Berakhir, semua warga yang kembali ke rumah masing-masing, saya dan Bapak juga bersiap-siap untuk pulang. Tapi begitu saya menengok ke belakang untuk melihat rumah Pak Bublu yang sudah sepi, saya melihat sosok perempuan yang sedang menangis di lawang pintu masuk. Entah siapa perempuan itu karena wajahnya tertutup rambut. Perempuan itu menangis lirih. Begitu saya bilang apa yang saya lihat kepada Bapak, Bapak hanya berucap, "Biarkan saja dia sendiri, Jang," kata Bapak. Malam itu malam terpanjang yang pernah saya lalui dalam hidup. Begitu banyak darah yang terciprat, begitu banyak teriakan yang menyakitkan telinga, begitu banyak misteri yang belum saya mengerti. Waktu terus berjalan menghapus kenangan lama dengan kenangan baru. Namun salah satu di antara kenangan itu akan ada salah satu yang berbekas dan menjadi penghuni tetap dalam ingatanmu. Sore itu saya sedang duduk di teras rumah bersama Bapak, menatap lembayung sore yang terlukis di langit sembari menikmati kopi hitam buatan ibu. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk mengutarakan sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan sedari dulu. Pak, sebenarnya apa yang dikatakan Ki Merah di ruangannya kepada Bapak ketika kita datang ke rumahnya malam itu? Lalu Bapak mulai membuka mulut hendak menjawab pertanyaan saya. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Ki Merah yang sedang tertidur pun tersadar. Dan segera membuka pintu, terlihat sosok seorang laki-laki tua sekitar umur 50 atau 60 tahunan berdiri di luar. Raut wajah tampak lelah. Dengan suara yang berat, pria tersebut mulai berbicara. 4 tahun yang lalu saya memiliki seorang gadis. Dia anak yang baik dan juga penurut. Seperti remaja pada umumnya, setelah lulus SMA dia ingin pergi kerja ke kota. Datanglah seorang pemuda yang menaruhi pekerjaan. Anak saya sangat antusias ketika ditawari kerja. Begitu pula dengan saya yang juga ikut senang bila anak saya senang, ucap pria itu kepada Ki Merah. Akhirnya anak saya bekerja walaupun bukan di kantoran, hanya di sebuah restoran, tapi bagi anak saya itu tidak apa-apa. Aki masih ingat dengan pemuda yang telah berjasa mencarikan pekerjaan untuk anak saya. Ternyata dia menendam perasaan pada anak saya. Setiap pulang dari kota, pemuda itu selalu mengantarnya. Semua hal dia lakukan selayaknya seorang pemuda yang sedang kasmaran untuk menarik perhatian. Lanjut pria tua itu. Tapi saya tak menyangka, ternyata anak saya tak membalas perasaan pemuda tersebut karena anak saya memiliki perasaan pada laki-laki lain yang ternyata adalah temannya di tempat kerja. Hingga akhirnya saya menyuruh pemuda yang anak saya taksir tersebut untuk datang ke rumah saya, ujar pria tua itu. Terus tanya Ki Merah tampak semakin penasaran. Acara pertunangan telah dilakukan. Saya dan pihak keluarga kekasih anak saya telah merencanakan tanggal pernikahan. Namun seminggu setelah pertunangan, kekasih anak saya datang kembali. Dia hendak membatalkan pernikahan. Saya tak tahu alasannya. Tentu saja hal tersebut membuat anak saya sakit hati. Dan yang lebih menyakitkan bagi saya adalah kabar ini sudah menyebar kepada warga. Anak saya tak mau keluar rumah karena dia malu bertemu dengan orang. Tekanan dari omongan orang-orang dan sakit hati karena telah dicampakkan tak bisa lagi ditahan oleh anak saya. Hingga akhirnya ketika saya pulang dari sawah, pria tua itu mengeluarkan air mata seperti tercekak di tenggorokannya. Dia menahan omongannya.
Jasad anak saya tergantung, ujar pria tua itu lagi. Seperti mengingat kenangan lama, pria itu terus menangis, tak bisa lagi menahan emosinya. Seminggu setelah kematian anak saya, seorang pemuda datang untuk meminta maaf. Katanya dia tak menyangka perbuatan isengnya akan berakhir seperti ini. Siapa pemuda itu? Tanya Kimera. Pemuda yang dicintanya ditolak sama anak saya itu, Ki. Awalnya saya tak terima dan sangat marah sekali. Tapi saya pikir ulang, mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Saya memaafkannya walaupun dengan berat hati. Lalu apa tujuan datang kemari? Tanya Kimera. Walaupun saya sudah memaafkannya dan mencoba melupakannya, namun nyatanya tidak dengan orang-orang. Mereka terus membicarakan dan membuat dugaan-dugaan yang tak berdasar. Kabar kematian dan gagalnya pernikahan anak saya seperti sebuah cerita legenda yang terus menjemah dari mulut ke mulut dengan bumbu yang luar biasa pedas. Ada yang menuduh bahwa pernikahan anak saya batal karena calon suaminya sudah memiliki istri. Ada yang menuduh bahwa saya cuma korban birahi lelaki kota saja. Dan segudang dugaan-dugaan lainnya yang mereka ciptakan dengan dasar imajinasi. Tutur pria itu kepada Kimera. Saya sudah tidak tahan lagi, Ki. Selama 3 tahun hidup dengan lilikan dan tuduhan orang. Hingga rasa dendam yang sudah saya coba kubur dalam-dalam ini ternyata tak bisa saya sembunyikan lagi. Saya ingin pemuda itu merasakan apa yang anak saya rasakan, bahkan sampai mati. Lanjut pria itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku bisa membantumu? Tanya Ki Merah lagi. Waktu saya masih muda, kisah Aki dan keluarga Maria sampai ke kampung saya, Ki. Ujar orang tua itu. Oh, jadi kabar kalau aku menyatet Maria telah menyebar kemana-mana. Ucap Ki Merah dengan wajah terlihat kesal. Seperti yang saya sudah bilang, Ki, kabar yang buruk seperti legenda yang akan disebarkan dari mulut ke orang-orang. Ujar pria tua itu. Mereka tak pernah tahu alasanku melakukan itu kepada Maria. Hanya melemparkan tuduhan yang tak berdasar. Seperti yang kau ucapkan. Sama seperti tuduhan yang mereka arahkan kepada anakmu. Ujar Ki Merah. Saya tak punya ulasan lagi untuk hidup, Ki. Usia saya sudah tua, penerus saya sudah lebih dulu pergi ke surga. Saya ingin mati dengan tenang tanpa harus menyimpan rasa dendam. Jawab pria tua itu kepada Kimera. Malam itu sebuah kesepakatan terjadi. Kimera bersedia membantu walaupun pria tua tersebut menyerahkan sejumlah uang yang ia bungkus dalam amplop coklat. Tapi lebih dari sekadar imbalan, Kimera mempunyai motivasi lain di balik semua itu. Siapa nama pria itu? Tanya Kimera. Asep, Ki. Begitulah jawaban yang memberikan sore itu. Yang diceritakan kepada bapak. Seperti sebuah dongeng untuk cerita nyata yang pernah terjadi. Saya tak tahu lagi kabar Kang Asep setelah istrinya sembuh seperti apa. Terakhir dia datang ke rumahnya mengucapkan terima kasih sambil membawa keranjang buah. Sementara kabar Kimera semenjak kejadian itu citranya semakin buruk di masyarakat dan sudah jarang tamu yang datang dari kota ke rumahnya. Arwah wanita yang saya lihat pas kejadian di rumah Pak Bulbul entah bagaimana nasibnya. Apa dia telah pergi ke alam baka atau masih penasaran dan berkeliaran. Oh, jangan-jangan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali melampiaskan dendam. Saya tak pernah tahu. Dunia pergaiban tentu saja berada di luar kuasa dan pengetahuan saya. Bapak selalu bilang sejarah hidup seseorang akan selalu terulang entah kepada dirinya, keturunannya, atau pada orang di sekitarnya. Mungkin saya bisa belajar dari pengalaman hidup yang pernah saya lalui ini. Tapi saya tak mengerti bagian mana yang harus saya pelajari. Maka saya memutuskan untuk bertanya kepada Bapak. Pak, apa pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Seperti sifat Bapak yang tak mau menggurui, dia bukan menjawabnya secara langsung tapi malah dengan sebuah cerita. Setelah menyeruput kopi, Bapak mulai bercerita. Seorang pria yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba saja mendapat kabar dari temannya bahwa anaknya sakit parah. Bapak mulai bercerita. Dengan tergesa-gesa tanpa membasuh dulu kotoran lumpur dalam tubuhnya, dia menyalakan motor bebek yang dibawanya.
Dia memacu kendaraannya dengan kencang, membawa perasaan was-was karena takut terjadi sesuatu dengan anaknya. Brak! Tanpa diduga, sebuah kelokan dia menabrak seorang pria. Warga yang melihat kejadian itu geram dan langsung menghakiminya. Makanya kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut, teriak salah satu warga sambil melayangkan pukulan bertubi-tubi. Pria yang ditabrak itu akhirnya tewas karena mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Melihat korbannya mati, warga semakin geram dan membabi buta menghakimi. Hingga akhirnya pria yang membawa motor bebek itu juga ikut tewas. Hari itu ada dua mayat yang tergeletak di jalan. Ada dua perempuan yang telah menjadi janda. Dan ada dua anak yang telah menjadi yatim. Namun ada puluhan warga yang mencuci tangannya di sungai karena terkena cipratan darah. Nah, maksudnya apa Pak? Tanya saya kebingungan setelah Bapak selesai bercerita. Tapi Bapak malah berlalu masuk ke dalam rumah meninggalkan saya sendiri yang masih kebingungan. Hingga akhirnya adzan maghrib pun berkumandang. Selesai kisah santet ini. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.